Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, pada video kali ini saya tidak akan membahas video yang sedang viral pekan-pekan ini, tapi saya akan membahas berita yang sedang viral pekan-pekan ini, yaitu datang dari salah satu influencer yang ada di Jerman yang berdarah Indonesia. Beliau seorang perempuan yang mengaku paling open-minded di antara wanita yang seumuran dengan beliau. Mari kita bahas mengenai child free. Gita Savitri ini menghebohkan jagat dunia maya yang banyak sekali mereaction salah satu tweetnya dia yang ada di Twitter, yaitu bahwasanya ketika ada yang ngomen, Gita kok di umur 30-an kok masih sangat muda sih, kelihatan bahagia banget dan kelihatan nampak lebih muda daripada saya yang berusia 24. Lalu dia membalas dengan tweetan bahwasanya aku bisa muda seperti ini karena aku tidak memiliki anak. Jadi biar aku kelihatan muda atau agingnya ini adalah tidak memiliki anak. Terus aku bisa tidur selama 8 jam, aku tidak stres dengan jeritan anak kecil. Dan juga kalau semisal nih aku kelihatan tua, kan aku tinggal suntik botox saja. Nah, ini adalah salah satu berita yang sedang viral pekan ini karena cuitan Twitternya dia. Bahwasanya anak ini berarti sebagai faktor utama kenapa kita terlihat lebih tua dibanding usia kita pada saat ini. Nah, sebenarnya logika ini ada logika yang benar-benar keliru dan gak masuk sama sekali. Dan jangan sampai kita nanya seperti ini kayak gini. Misalkan, gimana nikmatnya orang rokok sama orang yang nggak ngerokok? Dan gimana nikmatnya orang yang berhenti merokok dengan orang yang susah sekali berhenti merokok? Itu adalah sebuah pengalaman. Pengalaman ini harus kita tempuh dengan kondisi yang sama. Maksudnya kalau kita mau mengetahui perkara tersebut, ya kita harus nyemplung dulu di perkara itu. Jangan semisal kita berbeda dari perkara itu, nggak mau tahu dengan perkara itu, terus kita jatuhin hukum di sana. Itu yang berbeda teman-teman. Dia tidak tahu nikmatnya memiliki seorang anak, bermain dengan bayi, apalagi melihat dari usianya kecil sampai dengan dewasa. Itu dia tidak mengalami prosesi tersebut dan dia tidak menikmati. Sehingga dia mengambil keputusan seperti itu dengan alasan bahwasanya ini adalah obat natural agar saya tetap kelihatan lebih muda. Ini benar-benar bertentangan daripada syarat Islam. Walaupun beliau ini seorang muslimah menutup auratnya dengan sempurna, cuma ini salah satu daripada kekeliruan daripada syarat Islam. Contohnya teman-teman ya, kalau semisal child free ini dinikmati dan diterapkan di kaum muslimin, pasti ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersabda, aku akan bangga dengan jumlah umatku yang sangat banyak. Ini gimana kita mau mendatangkan umat yang segitu banyaknya ketika kita tidak mencetak kader-kader untuk membahagiakan Rasulullah SAW? Ini gimana umatnya mau berkembang ketika kita mempunyai pemikiran child free, tidak memiliki anak dan tidak ingin memajukan daripada syariat Islam. Di surat Al-Baqarah ayat 187 itu udah disebutin juga bahwasanya hampirilah rezeki kalian, yaitu anak. Kok malah kita menghindar daripada rezeki tersebut, yaitu anak? Kan aneh gitu loh. Allah udah menetapkan tapi kita malah menghindar. Dan juga ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW bahwasanya ketika seorang itu meninggal, maka ada 3 perkara yang tidak akan putus walaupun dia berkalang tanah di dalam kuburan. Yang pertama adalah sedekah jariah yang dia sedekahkan ketika masa hidupnya dia di dunia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat dan diajarkan kepada orang lain sehingga ilmu tersebut bermanfaat untuk umat dan dia mendapatkan pahala dari hal tersebut. Dan yang ketiga ini teman-teman adalah hal yang terpenting, bahwasanya kita harus punya anak yang soleh dan soleha sehingga bisa menjadi investasi kita di hari tua dan ketika kita kelak ada di dalam kubur dan di hari kiamat pun ini perkara yang tidak akan terputuskan. Kalau kita memiliki anak yang soleh dan soleha mendoakan kita, terus menjalankan sunnah-sunnah, menjalankan kewajiban pun, kita mendapat pahala daripada itu semuanya tanpa dipotong pahala anak kita sendiri. Sebenarnya anak ini adalah investasi kita di jangka yang panjang. Jadi bukan sekarang aja. Dan Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena rezeki mereka dan rezekimu sudah aku atur dengan sedemikian rupa. Kalau semisal yang dilihat itu adalah tampak dari luarnya aja, yaitu anti aging lah, nggak mau tua lah, nggak mau keriput, itu karena yang dilihat itu adalah sisi luarnya aja. Padahal dia nggak tahu kalau emang semua rezeki itu udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ngomongin dia masalah kenikmatan kalau dia belum memiliki pengalaman
seperti ibu-ibu yang lain, bahwasanya menikmati memiliki anak, tangisan anak, bangun di tengah malam melihat anak tersenyum, ketawa gembira, itu dia nggak punya pengalaman itu dan dia tidak menikmati proses itu karena dia belum sampai di tahap tersebut. Ini benar-benar kebalik dan benar-benar lucu. Kalau semisal dia bilang dia paling open minded, ini open minded yang mana? Dari segi agama pun dia udah keliru. Ini udah sangat-sangat bertentangan. Bahkan kalau udah bilang jeritan anak itu sebagian daripada stres. Sekarang gini, ibu-ibu yang punya anak ketika dia liburan atau dia pergi kemana dengan temennya, terus dia nggak denger suara anaknya yang setiap hari menangis, merengek dan meminta kepada dia setiap saat, ketika satu waktu aja dia nggak denger, pasti dia khawatir anaknya gimana, sama siapa, udah tidur, udah makan atau gimana. Pasti seorang naluri ibu itu mengkhawatirkan hal tersebut. Jadi kita nggak bisa menyamakan orang yang tidak memiliki pengalaman tersebut dengan orang yang telah memiliki pengalaman tersebut. Dan Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwasanya segala macam bentuk penyakit itu pasti ada obatnya jika memang berobat dengan cara yang benar, kecuali dengan satu penyakit yang tidak ada obatnya. Maka para sahabat bertanya, penyakit apa itu ya Rasulullah? Adalah tua. Jadi tua itu suatu penyakit yang emang nggak ada obatnya. Kita mau nyari obat dimanapun yang nggak ada. Karena kalau udah Rasulullah bersabda, itu nggak mungkin bohong dan akan terjadi gitu loh. Dan yang terakhir dia bilang bahwasanya kalaupun emang udah tua, terus kita masih pengen kelihatan muda, ya udah, kan kita punya uang nih, suntik botox aja. Ini salah satu cuitan Twitter yang bisa menjadi dosa jariah bagi si kita ini. Karena apa? Fatwa ulama sudah mengharamkan suntik botox. Karena itu bisa merubah kodratnya daripada ciptaan Allah itu sendiri. Hamba ini bisa merubah kodratnya dengan cara suntik botox, nggak ada keriput lah, nggak kelihatan tua lah, padahal usianya harusnya tua. Kecuali kalau kita berikhtiar makan makanan yang sehat, kita konsumsi buah-buahan, sayuran, dan menjaga keseimbangan tubuh, terus kita nggak kelihatan tua, itu nggak ada masalah karena kita ikhtiarnya dengan cara-cara yang tidak diharamkan. Tapi kalau suntik botox ini adalah cara yang diharamkan. Simpelnya kayak gini teman-teman, dia tidak akan pernah mengerti kenikmatan ketika dia belum di fase tersebut dan belum melewati fase tersebut. Karena dia nggak akan ngerti nikmatnya memiliki anak, tangisan anak di kala malam itu dia nggak bakal ngerti. Bahkan banyak artis-artis kok yang udah usianya bahkan di atasnya dia memiliki anak lebih daripada 2, itu masih kelihatan muda. Karena apa? Uang. Kalau kita udah punya uang, kita gampang kelihatan muda, beli skincare yang banyak, terus habis itu dia bilang seperti tadi itu suruh suntik botox. Jadi bukan karena nggak punya anak itu kelihatan muda, enggak, semua itu karena uang. Kalau kita punya uang beli skincare yang mahal, suntik botox, kelihatan muda. Jadi jangan disalahkan dengan persepsi child free. Itu hanyalah pemahaman dia sendiri yang seharusnya tidak boleh kita tiru. Apalagi orang muslimin itu nggak boleh sama sekali. Ini sunnah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah senang kalau umatnya banyak. Kita emang dianjurkan memiliki anak yang banyak supaya Rasulullah bangga dengan jumlah umat yang banyak. Terus anak dan istrinya rezekinya sendiri-sendiri. Kita pun udah punya rezeki sendiri, jadi nggak mungkin tertukar dan nggak mungkin berkurang. Dan orang ketika menikah itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk jaminan yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya sendiri buktikan. Dan yang terakhir adalah ketika bilang child free ini adalah salah satu anti aging yang paling bagus biar kita nggak kelihatan tua. Sebenarnya simple kok. Si kita nih suruh ngambil cermin, suruh lihat wajah dan mukanya dia, bagaimana dia dengan cuitan Twitternya dia tersebut, bahwasanya emang dia beban daripada ibunya seharusnya. Dengan masa kecilnya dia yang cerewet terus nangis, berarti ibunya tua ini karena dulu ngerawat dia dong. Kalau dia menganggapnya hal seperti itu, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini dan berita ini, dan semoga kita bisa tersadarkan nih dari pikiran-pikiran liberal seperti ini. Jangan lupa teman-teman untuk support terus channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyak mungkin untuk kita bisa berdiskusi mengenai berita yang sedang kita bahas saat ini. Dan jangan lupa untuk save dan share jika memang dirasa video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.